Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. As-suratul khamisah min suwaril Quran, surah yang kelima daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran adalah suratul Ma'idah. Madaniyatun, diturunkan kepada baginda Rasulullah sudah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayatnya asyruna wa mi'ah, 120 ayat. Al-Ma'idah itu artinya adalah talam. Yang dimaksud di sini adalah talam yang berisi berbagai macam makanan. Kenapa surah ini dinamai dengan Al-Ma'idah tersebut? Karena di dalam surah ini ada beberapa kali disebutkan, diceritakan tentang Al-Ma'idah, tentang talam yang berisi hidangan makanan, buah-buahan, lauk pauk dan sayur mayur tadi. Yang demikian itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat 112 sampai 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iz qala lil hawariyun ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ay yunazzila alaina ma'idatan minas sama' qala ittaqullaha in kuntum mu'minin. Ketika berkata para pengikut Nabi Isa alaihi salam, ya Isa ibn Maryam, hai Isa putranya Maryam. Di sini jelas bahwa kedudukan Nabi Isa alaihi salam ini di bawah daripada kedudukan yang dimiliki oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dapat dilihat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menegur pengikut Nabi Isa, mereka memanggil dengan panggilan ya Isa, wahai Isa. Nah, Allah tidak menegur pengikut memanggil Rasulnya dengan sebutan ya Isa. Kalau bahasa kita macam tidak sopan memanggil nama secara langsung. Tapi kalau untuk junjungan kita Nabi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu ada sahabat yang memanggil beliau dengan panggilan ya Muhammad, maka Allah pun menurunkan ayat di dalam Al-Quranul Karim, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Jangan kalian berani memanggil Rasulullah di antara kalian seperti kalian memanggil sebahagian kalian. Allah melarang bahwa pengikut Nabi Muhammad ini memanggil beliau dengan panggilan ya Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Quranul Karim tidak pernah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ya Muhammad. Allah memanggil Nabi kita dengan panggilan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Berbeda dengan yang lainnya. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kata Allah. Allah memanggil Nabi Musa ya Musa. Allah memanggil Nabi Isa ya Isa. Tapi untuk Nabi kita tercinta, Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhar rasul, wahai rasul, atau ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Nah, ini pengikut Nabi Isa alaihi salam, mereka memanggil Nabi Isa dengan panggilan ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka ay yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Isa, adakah bisa Tuhan engkau itu menurunkan atas kami talam yang berisi berbagai macam hidangan makanan minas sama', dari langit? Lalu ujar Nabi Isa alaihi salam, qala taqullaha in kuntum mu'minin. Qala taqullah, wahai pengikutku, takutlah kamu kepada Allah, in kuntum mu'minin, jikalau kalian beriman. Artinya jangan minta-minta yang macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengikut Nabi Isa menjawab lagi, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minasy syahidin. Kami hendak demikian wahai Nabi Isa. Kami mahu makan makanan yang turun dari langit itu agar tentram hati kami ini, dan kami tahu bahwa engkau akan membenarkan kami dan kami akan menyaksikan bagaimana talam yang turun dari langit itu nanti. Kemudian Nabi Isa pun berkata, qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan la awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Akhirnya setelah Nabi Isa didesak oleh pengikutnya, maka Nabi Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi Isa, hai Tuhan kami, turunkan atas kami ini talam dari langit agar itu menjadi hari raya yang pertama dan hari raya yang terakhir bagi kami, dan sebagai bukti ayat daripada engkau, dan berikan kami rezeki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Setelah permohonan Nabi Isa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab di dalam Al-Quran, qala Allahu inni munazziluha alaikum. Baik, akan aku turunkan atas kalian itu makanan, kata Allah, faman yakfur ba'du minkum fa inni u'azzibuhu 'azaban la u'azzibuhu ahadan minal alamin. Barang siapa kafir setelah aku turunkan ini makanan talam tadi, maka akan aku azab dia dengan azab yang belum pernah aku turunkan
keadilan bagi seluruh bangsa ini. Dalam berbagai tafsir disebutkan bahwa fanazzalat ma'idatan minas sama. Akhirnya turunlah itu talam dari langit baina ghamamatain, di antara dua awan. Di atasnya awan, di bawahnya awan, di tengah-tengahnya itu talam tadi. Alaiha mindil, yang tertutup sapu tangan. Wahum yanzurun, ini pengikut Nabi Isa melihat, oh itu talamnya turun dari langit. Hatta sakhatat baina aidihim, akhirnya talam itu jatuh di tengah-tengah mereka. Fabaka Isa alaihissalam, maka Nabi Isa pun menangis, khawatir kalau talam ini berisikan makanan, ini jadi fitnah, mendatangkan bencana kepada pengikut-pengikutnya beliau. Maka berkatalah Nabi Isa, Allahumma ja'alni minasyakirin, jadikanlah aku ya Allah termasuk orang-orang yang bersyukur. Thumma shala wa baka, kemudian beliau sembahyang, setelah itu menangis lagi Nabi Isa. Wa kasyafal mindil, dan beliau membuka tutup talam itu. Ternyata di dalam talam itu terdapat berbagai macam makanan, berbagai lauk pauk, hidangan, sayur mayur, serta buah-buahan yang tidak pernah disaksikan sebelumnya. Nah, setelah dibuka, bismillah khairur razikin, silahkan makan, kata Nabi Isa. Ujar pengikut Nabi Isa, kul anta awwala, engkau duluan yang makan. Karena pengikut Nabi Isa ini takut, makanan apa ini yang turun dari langit? Kul anta awwalan, engkau duluan yang makan, ujar mereka. Faqala, ujar Nabi Isa, ya'kulu minha man sa'alaha, siapa yang minta itu yang makan. Jadi kalian yang minta, kalianlah yang makan. Wa khafu ayakulu minha, mereka takut makan. Akhirnya Nabi Isa memanggil umatnya yang sakit, yang lumpuh, yang ada penyakit kulit, dan berbagai macam penyakit dikumpulkan oleh Nabi Isa, dan yang fakir miskin juga dikumpulkan. Berarti besar sungguh talam yang turun dari langit ini. Ujar Nabi Isa kepada orang-orang tersebut, silahkan makan, dengan izin Allah. Yang sakit begitu makan langsung sembuh, yang lumpuh begitu makan langsung bisa berjalan, yang buta begitu makan langsung bisa melihat, yang kena penyakit kulit jadi sembuh kulitnya, yang mana dulunya tuli begitu makan bisa mendengar. Akhirnya semua makanan pun habis. Fanadima man la yakul, menyesal orang yang tidak mau makan tadi. Nah, itulah namanya Al-Maidah, yang berisi berbagai macam makanan, sehingga menurut sebahagian riwayat talam turun 2 kali sehari selama 40 hari. Sesudah 40 hari kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan suatu peraturan bahwa makanan yang diturunkan itu tidak boleh dimakan oleh orang kaya, tidak boleh dibawa pulang ke rumah, harus dimakan di tempat, dan jangan makanan itu disimpan untuk hari esok. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazzalatil ma'idatun minas sama' hubzan wa lahma wa umiru an la yakhunu wa la yaddakhiru lighadin." Dan Allah sudah memberikan syarat jangan sampai khianat, jangan tamak. Semisal ada orang kaya karena hendak makan jadi pura-pura miskin biar bisa makan. Orang yang sudah makan karena merasa enak hendak dibawa pulang ke rumah, dan sebahagian lagi ingin menyimpan makanan itu di hari esok. Akhirnya mereka pun berkhianat. Ada orang kaya yang berpura-pura miskin supaya bisa ikut makan. Ada yang membawa makanannya ke rumah, ada pula yang menyimpan makanan itu untuk hari esok. Nah, ini padahal sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka malah melanggar kepada syarat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Fakhanu waddara'u wa ghafa'u famusiru firadata wa khanazira. Akhirnya mereka dirubah bentuknya menjadi kera dan khinzir. Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa siapa yang kafir setelah aku turunkan ini makanan, maka mereka akan aku azab dengan suatu azab yang belum pernah aku turunkan sebelumnya. Demikianlah sedikit cerita kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Maidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman sehingga kita bisa memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan insyaallah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu wa sallam alaihi. والعفو منكم والحديث صراط الله صراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله.